urea adalah sediaan padat atau semi padat yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam rongga tubuh seperti rektal, vagina, atau uretra. Nah, di mana sediaannya itu akan meleleh, melunak, dan juga melarut pada suhu tubuh. Untuk klasifikasinya berdasarkan lokasi, itu yang pertama rektal atau itu suppositoria, bentuknya torpedo atau silindris, bobotnya 1-3 gram untuk dewasa dan 0,5-1 gram untuk anak. Target lokalnya itu antihemoroid dan juga untuk sistemik analgesik. Yang berikut untuk vagina, itu pesari atau ovula, bentuknya bulat atau ovoid, bobotnya 3-5 gram untuk 3-5 gram, pH-nya itu asam 3,8-4,5, dan target lokalnya itu seperti antifungnya atau hormon. Yang berikut itu ada uretra atau bogi, bentuk pensil atau silindris tipis, bobotnya 3-4 gram untuk pria, dan untuk wanita itu 0,5-1 gram. Untuk keuntungan rute rektal itu menghindari 50-70% first pass metabolism di hati. Solusinya untuk pasien yang sulit menelan atau disfagia, tidak sadar atau saat terjadi mual muntah. Nah, untuk keterbatasannya sendiri, bioavailabilitasnya itu bervariasi atau eratik, risiko iritasi mukosa pada penggunaan jangka panjang, dan juga kepatuhan pasien rendah karena masalah kenyamanannya. Nah, untuk preformulasi dan juga displacement value atau DV, tahap preformulasi itu krusial untuk menentukan stabilitas sediaan, terutama terkait fenomena polimorfisme pada basis lemak seperti oleum kakao yang memiliki 4 bentuk kristal, yaitu alfa, beta aksen, beta, dan juga gamma. Nah, bentuk beta adalah yang paling stabil dengan titik leleh 34-35 derajat Celcius. Untuk displacement value sendiri adalah jumlah bagian atau gram zat aktif yang menggantikan secara volumetrik satu bagian atau gram basis. Nah, rumusnya itu dV sama dengan A per B kurang C. A itu massa zat aktif dalam satu suppositoria, B itu berat rata-rata suppositoria basis murni, dan C itu berat fraksi basis dalam suppositoria bermedikasi. Nah, untuk basis suppositoria itu pemilihan basisnya itu didasarkan pada sifat zat aktif dan juga tujuan terapi. Yang pertama itu ada basis lemak, itu oleum kakao dan Vitepsol, bekerja berdasarkan suhu meleleh pada 37 derajat Celcius. Nah, oleum kakao itu rentan polimorfisme, sedangkan Vitepsol itu lemak sintetik, lebih stabil dan juga bebas dari polimorfisme. Yang kedua itu basis hidrofilik, PEG, dan juga gelatin gliserin. Itu bekerja berdasarkan pelarutan dalam cairan mukosa. Nah, PEG itu sangat stabil di iklim tropis namun bersifat higroskopis sehingga dapat memicu iritasi jika tidak dibatasi sebelum digunakan. Yang berikut itu kita masuk pada metode pembuatan. Yang pertama itu adalah pencetakan atau molding, cetak tuang, metode yang paling umum di industri. Nah, basisnya itu dilelehkan, zat aktif kemudian dicampur, dituang ke cetakan lalu didinginkan. Yang kedua itu ada kompresi dingin atau cold compression, campur serbuk kemudian ditekan ke cetakan tanpa pemanasan, ideal untuk obat yang termolabil atau tidak tahan panas. Dan yang terakhir itu digulung tangan atau hand rolling, itu metode tradisional untuk skala kecil, keseragaman bobot dan dosisnya itu sulit terjaga. Yang berikut itu ada evaluasi mutu menurut Farmakope. Yang pertama ada keseragaman bobot, itu tidak boleh lebih dari 2 unit menyimpang atau lebih dari 5% dan tidak ada yang menyimpang lebih dari 10% dari rata-rata. Untuk waktu leburnya, basis lemak maksimal 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk waktu disintegrasinya, basis lemak kurang dari 30 menit. Untuk basis air atau hidrofilik kurang dari 60 menit. Untuk uji pelepasan atau disolusi menilai seberapa cepat zat aktif dilepaskan, misalnya lebih dari atau sama dengan 75% dalam 45 menit. Nah, untuk yang terakhir itu ada stabilitas, pengamatan fisik, warna, keretakan, dan juga kimia selama masa simpan. Dan yang terakhir itu ada masalah umum dalam formulasi dan juga produksi. Yang pertama ada blooming, penyebabnya itu perubahan struktur kristal atau polimorfisme. Solusinya kontrol suhu pendinginan yang ketat. Yang berikut itu ada cracking atau retak, masalahnya pendinginan yang terlalu cepat atau basisnya itu terlalu rapuh. Solusinya pendinginan bertahap dan juga gunakan pelumas cetakan. Yang berikut ada softening, itu masalahnya karena titik
leleh terlalu rendah atau interaksi obat basis. Nah, solusinya tambah pengeras atau beeswax atau ganti basis. Yang berikut itu adalah migration, zat aktif mengendap karena perbedaan densitas, itu masalahnya. Sehingga untuk solusinya pengadukan kontinu dan juga menambahkan suspending agent. Dan yang terakhir itu sticking, masalahnya itu kurang pelumas atau pendingin belum sempurna. Untuk solusinya gunakan parafin cair atau gliserin sebagai pelumas. Yang terakhir itu pertimbangan pemilihan. Obat larut air plus basis lemak itu kombinasi ideal karena pelepasan kecairan rektal lebih cepat setelah basis meleleh. Obat larut lemak plus basis lemak itu pelepasan lambat karena obat memiliki afinitas tinggi terhadap basis. Dan yang terakhir tujuan sistemik, disarankan menggunakan basis lemak karena proses pelelehan yang instan. I just had to let you know you're